bersama-sama pada saat ini dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih-Mu, pemeliharaanmu, pertolonganmu, dan kasih setiamu serta rahmat-Mu yang besar bagi kami, memelihara, menolong, menuntun langkah kami. Biarlah Tuhan terus menguatkan kami di sepanjang hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap pendengar dimanapun berada. Roh-Mu yang kudus yang bekerja dengan penuh kuasa, memberikan kekuatan baru, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini renungan kita berjudul Beriman di Tengah Ancaman. Haleluya. Mari kita tetap beriman sekalipun kita berada di tengah-tengah ancaman. Kita akan belajar membaca firman Tuhan dari kitab Daniel, kitab Nabi Daniel pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat 18, bunyinya demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Demikian firman Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego berada di tengah-tengah ancaman, di mana mereka diperintahkan untuk ikut seluruh rakyat pada waktu itu untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego mengambil keputusan yang berbeda. Mereka tidak mau menyembah dan mereka berada dalam ancaman untuk dibakar di dalam dapur perapian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Sadrak, Mesak, Abednego ini kita belajar 3 hal yang penting ketika kita berada di bawah ancaman. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh kompromi dengan dunia, tidak boleh kompromi dengan keadaan kita, tidak boleh kompromi dengan situasi yang mengancam kita. Ayat 16 dengan tegas, Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini." Jelas, mereka dengan tegas berkata, tidak ada gunanya. Artinya mereka tidak mau kompromi atau ikut-ikutan dalam situasi itu hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Mari kita juga punya sikap yang sama dengan ketiga orang ini. Yang kedua, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat 17 dikatakan, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja." Jadi kita lihat di sini, mereka berkata dengan iman mereka, dengan percaya bahwa kalau Allah sanggup, Allah akan menyelamatkannya. Jadi mereka tidak peduli dengan keadaan ancaman itu dan mereka tetap percaya pertolongan Tuhan, tetap percaya tangan Tuhan ada menyertai mereka, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya kalau Tuhan mau. Oleh sebab itu kita harus punya sikap yang sama. Bukan karena keadaan kita terjadi, tapi percaya apa saja yang akan terjadi kita akan terima. Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu yang harus kita percayai dalam kehidupan kita di tengah-tengah ancaman. Yang ketiga kita harus konsisten di dalam pendirian kita. Ini menjadi penting.
konsisten di dalam setiap pendirian kita. Ayat 18 dikatakan, tetapi seandainya Allah tidak menyelamatkan, katanya, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Konsisten menjadi kunci penting di dalam kehidupan kita setiap hari. Krisis ekonomi merupakan ancaman, tetapi kita harus konsisten dengan pendirian kita di dalam firman Tuhan, di dalam kepercayaan kita kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita belajar dari ketiga orang ini, tetap beriman di tengah-tengah ancaman, tidak kompromi dengan dunia, tetap percaya kepada Tuhan dan konsisten dalam kepercayaannya, tidak berubah sekalipun menerima hal-hal yang mungkin tidak baik bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.